jatuh dari ketinggian itu biasanya jatuh terduduk itu atau pokoknya jatuh dari ketinggian sehingga terjadi ayunan yang kuat, ginjal di dalam itu putus dia. Tentu saja kalau luka tusuk atau tembak kalau pas di ginjal atau terutama di vaskular tentu ya jelas berbahaya ya. Nah, kemudian cedera yang lain, ureter itu juga termasuk cedera yang jarang. Dan kebanyakan itu kalau cederanya itu karena operasi, karena nggak mungkin ada tangan kita mengobok-obok ke dalam, kecuali pada waktu operasi, dan yang paling sering itu operasi perbidanan kandungan ya, terikat, terpotong, terikat, terpotong. Kemudian kita turun ke bawah ke buli-buli. Ke bladder itu cedera yang paling ini was-was kita adalah akibat dari kondisi buli yang penuh, kemudian mendapat hantaman cedera tumpul. Sehingga seperti balon, tidak seperti balon, kalau balon masih lebih bagus lagi elastisitasnya. Tetapi kita bayangkan seperti sebuah bola, ya karena dia penuh, sedikit mendapat tendangan tumpul, dia pecah. Dan pecahnya itu selalu di daerah yang paling lemah titiknya. Ya, ini harus kalian pahami ya, yang paling lemah titiknya itu di mana tuh? Coba saya bertanya kepada Siti Hana. Kalau cedera buli-buli itu yang paling mungkin dia jebolnya itu di mana? Jebol di mana maksudnya, Dok? Kan buli-buli itu kan seperti balon, dia bulat tuh. Dan kalau dia dalam kondisi penuh mendapat tekanan sedikit bisa pecah dia. Dan kalau dia pecah itu biasanya di daerah mana yang dia mungkin pecah? Di daerah fundusnya, Dok. Lebih tepatnya lagi, apa istilahnya? Yang lain bisa bantu? Di mananya? Di domnya, Dok. Ya, domnya. Jadi itu daerah yang paling, kenapa itu menjadi daerah yang paling rawan untuk mengalami jebol kalau bahasa awam kita. Deborah Luana. Kenapa? Kenapa di situ daerah yang paling rawan? Mungkin Dok, mungkin karena paling gampang untuk ruptur, Dok. Bukan karena itu. Coba Thalia Sebastian. Kenapa DUM? Ini harus kalian tahu. Kenapa DUM? Karena kalau kita lihat secara anatomi, di sebelah lateral kanan ada tulang, lateral kiri ada tulang, di depan ada os pubis. Yang tidak ada pelindungnya di mana? DUM, seperti kata temanmu tadi. Sehingga kalau dia mendapat tekanan dalam kondisi penuh, maka dia akan jebol di daerah yang paling lemah, daerah DUM. Makanya gejala yang paling khas terhadap trauma buli yang perforasi seperti yang saya katakan tadi itu adalah dia peritonitis, ya, karena urinnya masuk ke buli-buli, ke intraperitoneal, ya. Oke, itu untuk yang buli. Nah, kalau kita bicara
trauma terhadap penis. Nah, ini kan bully penis. Trauma untuk penis, trauma apa yang kamu tahu, Maulana Raihandi? Itu kan milik kamu tuh. Untuk trauma penis apa yang kamu tahu jenis trauma yang ada pada penis? Yang saya tahu ada 2 tipe, Dok. Ada yang anterior dengan posterior, Dok. Maksudnya? Itu artinya nanti kerusakannya tuh bisa di dinding uretra anterior dengan yang posterior kalau tidak salah. Ya, jenis traumanya trauma apa? Oh, jenis trauma ya, Dok. Ada yang fraktur dengan amputasi, Dok. Nah, fraktur dan amputasi ya. Mas, kalau untuk trauma di penis itu tidak mengancam nyawa ya. Jelas, itu tidak mengancam nyawa. Tetapi sangat memberikan efek derita kepada dia dan istrinya nantinya. Ya. Pada amputasi penis umpamanya, amputasi penis itu kita di dunia dan di Indonesia dan termasuk kita di Adamalik juga sudah menunjukkan beberapa kali kesuksesan yang kita lakukan menyambung penis itu dengan keberhasilan mendekati 100%. Tetapi untuk bisa mendapatkan hasil seperti itu ternyata tidak hanya dibutuhkan keahlian seorang ahli microsurgery seperti saya umpamanya. Tidak hanya itu yang dibutuhkan, makanya ada beberapa yang kita sambung sukses, ada yang kita sambung tidak sukses. Selain yang diperlukan adalah seorang operator yang punya skill yang mumpuni, ternyata dibutuhkan juga seorang dokter umum yang mempersiapkan dengan benar dan mengirim amputatnya itu dengan benar sehingga pada waktu sampai ke dokter bedahnya, amputatnya itu masih dalam kondisi yang layak untuk dipakai dan disambung kembali. Nah, sampai di sini paham kalian? Jadi kalau umpamanya di daerah kita sedang bekerja, ada penis yang putus, terpotong oleh gergaji, dan lain sebagainya. Dan kalau kamu kirimlah dia ke Adamalik, ketemulah dengan kita di Adamalik, dalam kondisi kamu bungkuskanlah penisnya yang putus itu dengan daun pisang, umpamanya. Ya tentu, ya kualitas potongan penisnya itu akan jelek sekali sehingga angka keberhasilannya pun tentu akan menjadi rendah. Jadi dari kasus-kasus yang berhasil kita sambung itu semuanya itu adalah kasus yang dikirim dengan sangat bagus oleh seorang dokter yang mengirimnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Yang saya tanya laki-laki aja deh. Michael Christian. Menurut kamu yang terbaik cara mengirimkan amputat penis yang terpotong itu bagaimana? Mengirimkan apa, Dok? Mengirimkan amputat penis. Kalau pada cedera penis yang terpotong, potongannya itu bukan penis yang ada di badannya yang kamu bungkus. Penis yang terlepas dari badannya itu bagaimana caranya kamu kirim? Kalau kamu lagi di Sibolga umpamanya, ada kasus seperti itu dan kamu tahu bahwa oh ini masih bisa disambung, bisa loh disambung. Bagaimana cara kamu mengirimkan potongan yang lepas itu? Kamu bungkus daun pisang kah? Tidak, Dok. Mungkin masukin ke tempat yang kayak es gitu, Dok. Coba diulangi.
Bagaimana? Masukin ke kayak tempat box isi es gitu dok mungkin dok. Lagi? Izin dok, suara saya kedengaran dok? Kedengaran. Nah. Ya dok, mungkin dimasukin potongannya ke dalam box yang kayak berisi es gitu dok. Ya, coba bagaimana lengkapnya? Saya ingin menilai. Saya ingin tahu cara lengkapnya bagaimana. Dimasukkan ke daun pisang, lalu kemari dikasih es teh manis atau susu kental manis, bagaimana? Sebenarnya seperti apa yang pernah saya perhatikan dok, itu dimasukin ke box yang biasanya di dalam box itu ada berisi es gitu dok. Jadi nanti di-seal pakai plastik organnya itu, terus nanti disusun gitu dok di antara es gitu. Ya. Jadi kita memanfaatkan ilmu pengetahuan suasana dingin yang akan memperlambat proses pembusukan itu ya. Prinsipnya di situ ya. Jadi prinsipnya di situ. Oleh karena itu makanya memang usahakan dia dalam kondisi seperti itu. Kemudian segera dikirim ya. Jadi hambat atau perlambatlah proses pembusukannya satu, kemudian segera dikirim. Berapa jam itu yang lebih menjanjikan harapan untuk dia berhasil? Dava Patih? Kurang dari 4-6 jam, dok. Ya, ini semua yang saya katakan ini ada hal yang sederhana, tapi kalau kita ketemu sehari-hari, gugup sendiri loh kita. Melihat putungan penisnya itu aja rasanya kita sudah bingung bagaimana. Karena saya ingat sekali saya punya kasus seperti ini satu kali saja waktu saya dulu di bertugas di Irian Jaya, bingung saya melihat apanya. Dia jatuh dari sampannya itu, pas dia jatuh dari sampannya, pas pula kena putaran baling-balingnya itu, putus dan hebatnya dia tidak merasa sakit pada waktu itu, dia cari itu putusannya, dapat dia, dan dibawanya ke puskesmas. Ya kita nggak tahu mau bikin apa waktu itu. Oke ya. Itu poin-poin yang penting ya. Kemudian kita masuk ke cedera testis. Kalau pada cedera testis, apa yang bisa yang terpikirkan oleh kamu, Teresia? Kalau ruptur testis, dok? Fraktur testis, dok. Ya? Fraktur testis, dok. Mana ada yang ada fraktur penis yang ada? Mana ada fraktur testis? Ruptur testis, dok, tadi, dok. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang trauma pada testis itu pada umumnya dia bisa pulih kembali. Ya. Banyak anak-anak yang di luar sana, dia dibiarkan oleh bapaknya, mamanya, sembuhnya itu nanti. Ya. Padahal efeknya itu bukan di situ, efeknya itu nanti pada waktu dia dewasa, ya. Kalau memang cedera pada testisnya itu hanya hanya hancur di dalamnya saja, rete testisnya saja yang hancur, ya memang bentukannya itu tidak berubah. Berbeda kalau dia traumanya karena luka tajam pamannya. Nah, kalau sudah luka tajam tentu angka kesembuhannya sulit.
Kalau dia tidak terluka bariernya tunikanya itu, walaupun dia bengkak, memang dia satu waktu dia akan mengecil kembali ke ukuran normal. Dan ingat, setelah dia mengecil kembali dari bengkaknya itu, dia menjadi mengecil kembali ke ukuran normal. Setelah itu dia tidak berhenti sampai di situ. Dia akan terus berjalan prosesnya sampai nanti tiba-tiba 5 tahun kemudian dia datang ke kita, "Dok, kok ukuran testis saya kok kecil sekali?" Oh ya, padahal sebelumnya sejak kecil, sejak saya remaja, testis saya besar sekali. Kok sekarang jadi mengkecil? Nah, itu salah satu kondisi keluhan yang sering terjadi pada trauma-trauma testis itu ya. Dan ingat, testis itu sendiri sebenarnya dia ada fungsi reproduksinya dan ada fungsi seksualnya yang dihasilkan oleh keberadaan testis itu ya. Sehingga kita bisa prediksi nanti kalau dia trauma pada di situ, kemungkinan akan yang terganggu ya sistem reproduksinya, atau mungkin sistem fungsi seksualnya ya. Lalu kalau sekarang saya tanya, yang menyebabkan cedera pada testis itu paling sering apa? Tonggo. Akibat benturan. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat lain? Nggak tahu, Dok. Jatuh, Dok. Bagaimana? Jatuh, Dok. Jatuh terduduk gitu. Olahraga ya. Olahraga. Tetapi yang paling umum memang jatuh seperti yang disebutkan temanmu, tapi jenis jatuh yang bagaimana? Jenis jatuh yang bagaimana yang bisa menyebabkan trauma pada, bahkan biasanya dia double itu. Traumanya itu trauma kepada testis bisa, dan trauma kepada uretra juga bisa. Apa istilahnya itu? Trauma apa itu yang namanya yang bisa yang biasanya kita lagi naik sepeda lalu jatuh, kena keselangkangan sehingga bijinya itu berdenyut, rasanya sakitnya sekali, sakit luar biasa, kemudian uretranya pun terpapar, terbentur sehingga menyebabkan ruptur pada uretra. Trauma apa namanya itu? Straddle injury ya. Straddle injury ya. Pelajari itu ya. Kemudian yang terakhir, trauma pada uretra. Siapa yang bisa berikan pendapat? Bagaimana bisa terjadinya trauma uretra yang kamu tahu? Sofi Ainun. Kalau trauma uretra, setahu saya ada yang anterior sama posterior, Dok. Ada anterior sama posterior dari posisi uretranya, Dok. Apa yang biasanya
bisa menyebabkan trauma pada uretra. Di dalam loh itu, apalagi macam perempuan kan pendek loh itu. Karena dipukul-pukul pun pinggulmu, dipukul-pukul pun perutnya nggak mungkin nyampe itu ke uretra itu. Bagaimana bisa nyampe ditendang pinggulnya nyampe ke uretra pada perempuan yang pendek cuma 2-3 cm? Apa yang bisa menyebabkan trauma pada uretra? Atau pada laki-laki, apa trauma yang paling sering menyebabkan trauma pada uretra? Mungkin karena adanya kecelakaan, Dok. Yang pada umumnya yang tindakan yang disebabkan oleh para medis apa? Pemasangan kateter. Pemasangan kateter ya. Dan jeleknya kondisi trauma pada uretra ini, ingat kata jeleknya itu, jeleknya trauma pada uretra ini adalah penyembuhannya nggak bagus. Penyembuhannya nggak bagus. Kalau kamu bayangkan mukosa pada pada mulut, kalau kamu sedang lagi sariawan, sebesar apapun liang sariawan yang ada itu, kalau dia sembuhnya sempurna itu. Tidak ada bekasnya. Beda dengan mukosa yang ada pada uretra. Kalau pada uretra, kalau ada dia cedera, dia sembuh, maka mukosanya itu sembuhnya nggak seperti yang pada sariawan itu. Dia sembuhnya itu membentuk jaringan parut. Sehingga akhir dari cedera uretra ini adalah lumennya yang semakin sempit. Ya, ini pahami ya. Jadi kalau pada trauma uretra itu, akhirnya yang berbahaya struktur. Belakangan hari nanti dia akan struktur. Nah, struktur itu sama seperti yang tadi saya katakan tentang trauma penis itu. Struktur itu nggak bikin mati, Mbak. Nggak bikin mati, Bang. Tapi itu membuat derita bagi si laki dan derita bagi suami dan istrinya. Karena struktur itu membuat si pasien itu memang nggak bisa mengeluarkan kencing dengan nyaman. Kamu bisa bayangkan satu hari kamu kencing berapa kali? 3 kali, 4 kali, normalnya sampai 7 kali. Lewat dari 8 disebut overaktif ya. Jadi kalau kamu bayangkan kamu dicubit 1 kali sehari aja, kamu rasanya sudah emosi banget ya. Tapi kamu dicubit setiap hari 7 kali, setiap kencing dicubit, atau setiap kencing kamu menderita, setiap kencing menderita, itu hidupnya bagaimana itu? Artinya karena strukturnya itu kan membuat kencing itu satu tindakan yang sangat menyakitkan, membuat hidup itu memang tidak nyaman. Kemudian pada waktu kita berhubungan seksual, kalau kita ejakulasi kan itu kan kenikmatan yang ada dirasakan pada waktu spermanya keluar. Tapi kamu bayangkan kalau seandainya itu terjadi pada pasien yang lubang keluarnya itu sempit akibat struktur. Jadi seperti nano-nano rasanya. Ada rasa enak yang dia rasakannya, tetapi setelah itu derita yang dirasakan, sehingga akhirnya membuat dia jadi tobat dia nggak mau lagi dia, karena dirasakan sakit yang mengikuti setelah ejakulasi itu. Kenapa? Karena memang strukturnya itu akibat cedera itu menyebabkan lumen uretranya itu sempit, sehingga setiap dia mau melewati daerah sempit itu dia harus mengedan dan bisa berakhir dengan retensi urin. Oke, serasa itu saja mungkin poin-poin yang penting untuk kita pagi hari ini.
mungkin ada miskomunikasi di sini. Saya juga tidak ini karena kebetulan kemarin juga sibuk memberikan ada 2 topik pembicaraan nasional, sehingga tidak sampai ke saya, mungkin ada miss ya barangkali. Kenapa harus hari ini sama dengan yang kemarin? Atau mungkin seperti kata temanmu tadi, mungkin karena biasa diselesaikan dalam 2 session barangkali, dan kebetulan sudah diselesaikan oleh konsulen yang lain kemarin 1 session. Oke, kita selesaikan saja dulu di sini, ya. Kita percepat ya. Mungkin ada yang komentar dulu, 1 komentar. Kalau ada silakan, kalau enggak kita akan bubar aja ya. Hasian, mana Hasian? Komtingnya? Saya, Dok. Ya. Kita sudahi saja dulu ya. Iya, Dok. Oke, kepada semua mahasiswa,